di mana seprestis apapun trofi yang didapat akan membantu kepercayaan diri dari para pemain tentu saja yang bergabung ke proses pembangunan Liverpool 2.0 ini gitu guys. Halo Mirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan untuk video kali ini kita akan membahas atau mereview pertandingan semalam ya, antara Bournemouth versus Liverpool di babak keempat quarter final Carabao Cup ya, yang berakhir dengan kemenangan Liverpool skor 1-2 ya, dimana Gakpo di menit 31 mencetak gol dan juga ditutup dengan gol spektakuler dari seorang Darwin Núñez di menit 70. Manis sekali. Semalam nggak ada live reaction karena gue juga nggak tahu itu pertandingan disiarkan di mana dan ya jadi kita review aja. Ada 5 poin sebenarnya yang mau gue bahas dan kita mari masuk ke poin pertama. Poin pertama yang pengen gue bahas dari pertandingan semalam adalah ketebalan skuad. Ada 8 perbedaan di skuad tadi malam dibandingkan dengan skuad lawan Nottingham Forest di Liga ya guys ya. Cuman memang yang gue lihat dari 8 perubahan tadi tuh gak tahu kenapa nggak berasa aja bahwa skuad yang tadi malam adalah merupakan skuad kedua gitu guys ya, lapis kedua gitu. Mohamed Salah bermain tadi malam ya sebagai kapten dari awal pertandingan. FYI aja, ini penampilan kelimanya Mohamed Salah di Carabao Cup sepanjang karir dia di Liverpool selama 7 musim terakhir. Jadi menarik, cukup menarik. Memang Salah jarang banget dimainkan di Carabao Cup ya guys ya. Szoboszlai, Curtis Jones dan juga Matip itu main semua. Terkhusus ya dengan Curtis Jones dan juga Matip ini memang juga sering kita lihat di skuad atau sering ditaruh di sebagai starter di Liga Inggris. Makanya itu tadi gue bilang kayaknya tuh di pertandingan semalam tuh nggak berasa banget lapis keduanya gitu. Walaupun ada 8 pemain yang digantikan dari pertandingan Nottingham Forest gitu guys. Nah, ketika babak kedua main kita udah unggul seperti biasa ya kan nih Carabao Cup, kita mungkin mikirnya atau setidaknya gue mikirnya mungkin Klopp akan melakukan rotasi gitu untuk persiapan pertandingan lawan Luton Town di Liga Inggris akhir pekan nanti. Cuman gantinya memang kita mikirnya kan rotasinya adalah pemain-pemain muda nih akan dimasukkan ya kan, pemain-pemain akademi lah gitu ya. Cuman ternyata saya salah. Curtis Jones, Elliot dan juga Endo itu digantikan sama Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold dan juga Alexis McAllister. Mana ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah nanti di akhir, di poin terakhir akan kita bahas kenapa mereka gitu guys. Untuk poin keduanya adalah yang mau gue bahas adalah pertahanan yang luar biasa guys dari lini belakang. Total ada 3 pemain belakang yang diganti dengan skuad lawan Nottingham Forest ya kan. Center back 2 sama 1 Joe Gomez. Ditambah 1 kiper guys. Ditambah 1 kiper itu beda sama skuad lagi lawan Nottingham Forest. Nah mungkin kita atau setidaknya gue lagi lah ya. Mungkin gue tadinya berpikir bahwa mungkin akan sedikit sloppy dan nggak sebagus kalau lagi di liga lah ya. Mungkin sloppy ya karena mereka kan juga jarang starting dan memang lapis kedua gitu ya. Dan itu kita akan ngerti, tentu saja kita akan ngerti kalau terjadi seperti itu gitu karena ini cuman Carabao Cup ya gitu kan ya, tentu saja karena mereka juga lapis kedua, tentu saja itu tadi tuh ya kan. Iya walaupun agak-agak grogi memang terutama di babak kedua, awal-awal babak kedua yang ketika kondisi lapangan diguyur hujan gitu ya, awal-awal babak kedua tuh kita memang agak sedikit grogi. Alhasil Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan yang tadi kita unggul 0-1 duluan, terus habis itu disamain 1-1. Cuman memang pada akhirnya kita berhasil mengatasi itu semua dan membalikan keadaan kembali menjadi 1-2 gitu. Namun secara keseluruhan lini belakang terlihat solid dan wajib mendapatkan pujian guys. Ada sedikit momen-momen agak groginya tapi semua bisa diatasi gitu ya. Terutama Joe Gomez pertama. Main di kanan di posisinya Trent Alexander-Arnold, right back, bermain luar biasa, sempat melakukan, gue nggak tahu lupa di menit keberapa, tapi dia ada melakukan goal line saving guys, dimana dia melakukan penyelamatan di garis terakhir guys, garis gawang itu dia ada penyelamatan di menit berapa gue lupa. Cuman Joel Matip ya emang sedikit agak sloppy di babak pertama, agak-agak kurang baik lah, nggak seperti Joel Matip pada biasanya gitu. Cuman di babak kedua dia berhasil mengatasi itu dan memang itu sesuai dengan ekspektasi kita bahwa memang itulah yang harus ditampilkan sama seorang back senior gitu ya. Dia harus bisa mengintrospeksi dirinya sendiri, memperbaiki kualitasnya ketika dia tahu dia lagi main buruk gitu. Lalu terakhir dari lini pertahanan tentu saja nama Jarell Quansah wajib dibahas
ya kan, bermain sangat-sangat luar biasa ya kan. Ngantongin Dominic Solanke sepanjang pertandingan sampai di post match interview itu setelah pertandingan Jurgen Klopp diwawancara dia bilang buat gue pribadi Jarell Quansah merupakan man of the match versi gue, kata dia gitu, kata Jurgen Klopp gitu. Jadi pujian yang sangat tinggi dari seorang Jurgen Klopp. Dan ya lagi-lagi gue nggak tahu ya apa yang dilakukan Van Dijk, tapi ketika gue lihat Jarell Quansah tuh ada aura-aura Van Dijk gitu dari seorang pemain muda ini gitu ya. Mudah-mudahan aja dia bisa berkembang seperti prime Virgil van Dijk tentu saja ya, terus berkembang ya. Memang ini masih muda, kita juga nggak boleh nggak sabar, nggak boleh terburu-buru. Terlalu banyak pujian juga mungkin kadang tuh agak jelek buat pemain muda, tapi kita sama-sama berharap supaya Jarell Quansah bisa tumbuh menjadi pemain yang ya mungkin bisa menjadi penerusnya Virgil van Dijk, who knows gitu kan ya. Kemudian di poin ketiga adalah kita maju ke depan, lini tengah guys. Lini tengah yang melimpah kembali dipamerkan oleh Jurgen Klopp ya, sangat solid dari sisi teknis ya para pemainnya dan juga aplikasi taktiknya gitu ya guys ya. Yang membuat kita sebenarnya sebagai fans tuh merasa nyaman nonton Liverpool lagi-lagi ya, lagi-lagi di musim ini. Padahal kalau kalian ingat-ingat di musim ini kita memang rombak besar itu ada di lini tengah guys. Lini tengah kita habis melakukan perombakan besar-besaran gitu ya. Perombakan utama di musim ini adalah lini tengah, tapi nggak tahu kenapa mereka kayak udah main bertahun-tahun lamanya gitu. Solid lah gitu, apa namanya, ngeklop gitu ya. Jadi mereka bermain luar biasa gitu di tengah. Terutama Endo perlu dimention, di pertandingan semalam terlihat jauh lebih pede ya. Beda banget dengan penampilannya di 3 minggu atau 4 minggu ke belakang, sebulan lalu lah ya, awal-awal musim. Dimana dia lebih pede, lebih berani untuk melakukan tusukan ke area pertahanan lawan ya, ke depan sedikit gitu ya, berani dia megang bola, kemudian sering menangin kembali bola-bola yang memang udah kerebut. Jadi ketika kerebut langsung diambil ulang gitu ya, langsung diambil kembali. Habis itu dilanjutkan dengan passing-passing yang incisif gitu, yang tajam gitu, yang cukup tajam gitu ya. Dan luar biasa Endo semalam, mantap sekali. Semakin pede kita akan ada waktunya dia akan starting di liga tentu saja, kita sama-sama ya berharap ya. Lalu kemudian Curtis Jones juga ya, lagi-lagi menampilkan penampilan yang berkembang lah. Sempat membuat gemas beberapa fans ya di musim-musim lalu, tapi musim ini lagi-lagi dia menampilkan penampilan yang apa namanya, yang cukup dewasa gitu. Dan juga daya juangnya juga tinggi gitu ya. Siapa namanya, pinter ketika mengolah bola gitu ya, si Curtis Jones ini lebih dewasa lah, lebih tahu kapan dia harus passing, lebih tahu dia pengambilan keputusannya lebih dewasa gitu, lebih pas gitu ya. By the way, ini pertandingan comeback pertamanya dia di kompetisi domestik setelah dia dihukum 3 pertandingan ya guys ya, kena kartu merah beberapa pertandingan yang lalu. Kritik paling di lini tengah itu ada di Ryan Gravenberch yang baru masuk di menit ke-76. Dia ketika masuk dari bench itu banyak melakukan pelanggaran tipis-tipis sih sebenarnya, cuman memang agak mengganggu skema di lini tengah. Akibatnya Liverpool di menit-menit akhir tuh agak sedikit tertekan gitu. Jadi ada beberapa serangan yang memang lahirnya dari kesalahannya Ryan Gravenberch yang melakukan pelanggaran. Jadi ada tekanan-tekanan di menit-menit akhir, sedikit mengganggu Liverpool, tapi tidak apa-apa. Kita tahu seberapa bagusnya dan seberapa menjanjikannya seorang Ryan Gravenberch. Jadi semalam penampilannya sangat-sangat dimanfaatkan. Selebihnya dari itu all good menurut gue gitu. Itu dari lini tengah. Poin selanjutnya, poin keempat adalah tentang perubahan peran yang dilakukan sama Jurgen Klopp. Jurgen Klopp di pertandingan semalam tidak ragu untuk mengganti peran para pemainnya. Yang pertama gue perlu mention adalah Mohamed Salah di babak pertama ya, lebih banyak main di lini tengah. Bukan lini tengah, di depan tengah ya guys ya. Dia main di depan tapi di tengah, kan biasa di kanan gitu ya. Di babak pertama dia sering main di situ, bahkan terlihat beberapa kali membantu lini tengah ya guys ya. Pemain-pemain tengah untuk skema diamondnya dia bantu di depannya gitu, untuk mundur sedikit gitu ya. Dan dia juga kayak dikasih kebebasan untuk kapanpun bisa kembali ke posisi naturalnya di kanan. Overall luar biasa Mohamed Salah dikasih peran seperti itu. Kemudian Szoboszlai juga yang kayaknya juga dapat lisensi untuk melakukan free roam sebebas-bebasnya, dia bisa daya jelajahnya ya dipamerkan ya kan.
dia diperbolehkan untuk lari ke sana, kadang main di kiri pojok ya kan sendirian, kadang juga ke kanan bantu Elliot sama Mohamed Salah. Jadi memang dia dikasih kebebasan seperti itu. Yang kita sama-sama tahu bahwa Dominic Szoboszlai itu memiliki kemampuan untuk melakukan daya jelajah yang tinggi gitu, untuk melakukan free roam gitu ya. Dan kita sama-sama tahu itu gitu. Kita pede lah sama pemain yang satu ini. Cuma memang uniknya adalah pertandingan semalam kan pertandingan ini ya, pertandingan Carabao Cup gitu. Maksud gue jangan ngotot-ngotot begitu amat lagi gitu maksud gue gitu. Nanti Anda capek gitu kan. Kayaknya sayang aja gitu ya kan. Cuman ya selama Dominic Szoboszlai-nya juga nggak apa-apa, dia orangnya juga ketika diwawancara nggak mau kalah ya kan. Dan demi terusnya gimmick kita ya, panjang umurnya gimmick kita di mana hashtag Dominic Szoboszlai ada di mana-mana itu terus berjalan ya. Silakan Dominic Szoboszlai jelajahi seluruh pojok lapangan. Ya, luar biasa. 1 jam pertandingan berjalan, Trent Alexander-Arnold juga masuk ya kan. Dia langsung ditaruh di tengah guys. Ditaruh di tengah. Biasanya kan ditaruh tetap di right back walaupun dia akan masuk ke lini tengah bantu Alexis Mac Allister. Tapi ini secara posisi dia langsung ditaruh di tengah untuk membackup Alexis Mac Allister supaya Alexis Mac Allister bisa masuk ke depan, menjalankan posisi naturalnya, posisi alaminya. Dan Alexander-Arnold bantu di area tengah. Yang mana lini belakang tetap aman karena posisi right back-nya tetap diisi sama Joe Gomez yang menjaga posisi right back tersebut dengan penuh kasih sayang gitu guys. Jadi aman lah untuk itu. Jadi bukan kemampuannya, keinginan Jurgen Klopp untuk ngetes peran-peran baru tersebut itulah yang perlu diapresiasi tentu saja. Dia berani melakukan itu dan lagi-lagi kayaknya ini cara Klopp untuk memamerkan kemewahan skuad dia. Itu kayak dia lagi ngirim pesan guys ke musuh-musuhnya. Mantap sekali. Dan yang terakhir ya, poin terakhir adalah rasa-rasanya ya, ini yang tempat gue tadi mention, kenapa ini kok yang diturunin skuadnya begini ya, anak-anak muda kok kagak diturunin di Carabao Cup. Ya jawabannya kalau menurut gue sih kayaknya emang Klopp ngincer trofi Carabao Cup guys. Jujur aja selama ini gue sih berpikirnya Klopp akan ngejar Liga Inggris ya, atau mungkin seminimal-minimalnya Liga Eropa lah guys, karena memang biasanya Carabao Cup nggak pernah dikejar sama Jurgen Klopp gitu. Cuman nggak tahu ya, di pertandingan semalam kayaknya gue yakin Jurgen Klopp itu ngejar Carabao Cup. Kenapa? Karena kita harus sama-sama mengingat bahwa skuadnya Liverpool yang saat ini itu adalah skuad yang lagi dibangun guys, yang lagi dibangun ulang. Jurgen Klopp tuh lagi ngebangun ulang skuad Liverpool yang baru, Liverpool 2.0 ya kan, dimana seprestis apapun trofi yang didapat akan membantu kepercayaan diri dari para pemain tentu saja yang bergabung ke proses pembangunan Liverpool 2.0 ini gitu guys. Dan ya jadi seprestis apapun dikejar dan itu sangat tidak apa-apa sekali selama tidak mengganggu kompetisi-kompetisi utama seperti Premier League dan juga Liga Eropa tentu saja. Dan juga ya ditambah mengingat Arsenal, Manchester United dan juga Spurs itu udah pada nggak lolos, terutama juga satu lagi Manchester City itu udah pada nggak lolos di Carabao Cup. Jadi ini kesempatannya cukup terbuka lebar sih sebenarnya buat Liverpool untuk menangin trofi ini. Saingan terberatnya paling tinggal Newcastle guys ya. Paling tinggal Newcastle yang kemarin ngebantai Manchester United 3-0 luar biasa. Sama mungkin ada yang ganggu tuh Everton sama West Ham ya. Ya walaupun di atas kertas kita bisa aja unggul sama mereka, tapi di hari-harinya mereka tuh mereka bisa jadi lawan yang ngeselin gitu. Jadi tahu-tahu jago gitu lah ya. Nah itu perlu diwaspadai Everton dan juga West Ham. Sisanya paling ada satu fixture di mana kita akan lawan West Ham di babak berikutnya, yaitu perempat final Carabao Cup ya. Itu ada di akhir Desember sekitar tanggal 20-an lah. Itu fixture-nya agak sedikit tricky guys, karena lawan West Ham di perempat final Carabao Cup ini main di tengah pekan, di mana diapit sama jadwal Liga lawan Manchester United, terus habis itu Arsenal gitu guys. Ini di tengah-tengahnya nih. Nah ini kan pastinya butuh dua pertandingan ini butuh persiapan yang cukup matang gitu ya, dan mungkin menguras rotasi pemain lawan gitu, rotasi para pemain gitu kan ya tentu saja. Dan ini akan jadi tricky di sini nih. Pasti selebihnya sih harusnya aman-aman aja gitu. Kalau kita berhasil melewati ini terus bisa mengalahkan Newcastle, gue yakin kayak bisa dah Carabao Cup dikejar. Gitu guys. Dan itu aja untuk reviewnya dan 5 poin yang gue mau bahas. Semoga informatif dan semoga kalian setuju. Kalau ada yang nggak disetuju atau mau ditambahkan poinnya, silahkan ditulis aja di kolom komentar.
Jangan lupa dibantu dukungannya. Kalau kalian suka video ini silahkan di like videonya, dan di share ke sosial media kalian biar yang lain tahu ada channel ini. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel ini silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu guys. Sehat-sehat selalu teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.